Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita ke materi selanjutnya, yaitu pertidaksamaan linear dua variabel. Langsung ke contoh. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Soal nomor 1, 2x ditambah y lebih kecil atau sama dengan 10. Ini cara penyelesaiannya. Yang pertama, kita ubah dulu bentuk pertidaksamaannya menjadi bentuk persamaan. Itu menjadi 2x ditambah y sama dengan 10. Kemudian untuk lebih mudahnya kita buat tabel koordinat titik potong sumbu x dan y. Bentuk tabelnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini ada, karena variabelnya ada 2x dan y. Nah, ini ada x dan y. Nah, langkah yang pertama, untuk tabel x-nya di sini kita tulis x-nya misalkan 0. Maka kita harus mencari nilai y-nya di sini berapa. Kemudian selain itu juga kita harus menentukan di sini misalkan y-nya 0, maka nanti kita harus mencari nilai x-nya di sini tuh berapa. Oke, langsung saja yang pertama, jika x-nya 0, jika x-nya sama dengan 0, maka nilai y-nya persamaannya kita tulis lagi ya, 2x ditambah y sama dengan 10. Nah, ini jika x-nya sama dengan 0, berarti di sini 2, x-nya kita ganti dengan 0 ditambah y sama dengan 10. 2 kali 0, 0 ditambah y sama dengan 10. Jadi nilainya 10. Setelah kita mendapatkan nilai y-nya sama dengan 10, kita bisa menulis y di sini sama dengan 10. Kemudian untuk titik koordinatnya kita tulis yang atas dulu yaitu 0, kemudian bawahnya, 10 ya. Kemudian untuk yang kolom selanjutnya yang ini, y-nya sudah kita tentukan terlebih dahulu 0 ya. Kemudian yang di sebelah sini kita akan mencari jika y sama dengan 0, maka 2x ditambah y sama dengan 10, persamaannya kita tulis kembali, 2x ditambah y-nya kita ganti dengan 0 sama dengan 10. Ini artinya 2x sama dengan 10 atau nilai x sama dengan 10 per 2, yaitu 5. X sudah kita peroleh nilainya yaitu 5, berarti di sini nilainya 5. Kemudian koordinat potongnya yaitu di sini yang atas dulu kita tulis terlebih dahulu 5, bawahnya 0. Setelah kita mendapatkan koordinat titik potong sumbu x dan y yaitu titik 0, 10 dan 5,0, langkah selanjutnya yaitu kita membuat grafik pada diagram Kartesius. Perhatikan gambar grafik ini ya, grafik Kartesius. Untuk sumbu mendatarnya itu sumbu x dan yang ke atas atau vertikalnya itu sumbu y. Di sini Ibu membuat sketsa lompatnya 5 ya. 0 ke 5, kemudian ke 10. Yang ke atas pun sama, 0 ke 5, kemudian ke 10. Jika dibuat ke bawah pun nanti juga sama ya. Begitu juga dengan yang ke kiri. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita lihat tadi titik potong pada koordinat yang pertama itu 0,10. Ini artinya x-nya 0, y-nya 10. X-nya 0 berarti yang berdatar 0. Kemudian yang kedua itu 10 berarti y-nya 10, berarti ada di sebelah sini. Kemudian koordinat yang kedua yaitu 5,0 berarti x-nya 5, mendatarnya 5, y-nya 0 atau ke atasnya 0. Ini di sini x-nya 5, kemudian y-nya 0. Karena tetap di sini berarti yang diberi tanda yang 5 di sini ya. Ini artinya 0,10 dan yang ini artinya 5,0. Setelah diberi tanda, kemudian hubungkan dari titik yang di sebelah atas ini sampai ke bawah ini menggunakan penggaris atau garis lurus. Kurang lebih bentuk garisnya seperti ini. Ini namanya garis 2x ditambah y lebih kecil dari 10. Dari grafik
Ini kita bisa melihat ya, misalkan kita ambil titik 0,0 atau 0,5. Sini yang paling gampang 0,0 ya. Misal diambil titik 0,0, kita substitusikan ke pertidaksamaan 2x ditambah y lebih kecil atau sama dengan 0. Kita masukkan di sini 2, x-nya kita ganti dengan 0. Kemudian y-nya juga kita ganti dengan 0. Maka di sini nilainya 0 ditambah 0. Nah, ini artinya benar ya, 0 lebih kecil dari 10. 0 lebih kecil sama dengan 10 ya. Karena hasil penyelesaiannya ini memenuhi, maka daerah penyelesaiannya bisa kita tentukan dan kita arsir, yaitu berada di bawah atau sebelah kiri garis ya. Ini memenuhi di sini, berarti di sini bisa kita arsir. Nah, daerah yang diarsir inilah yang disebut dengan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2x ditambah y lebih kecil dari 10. Sampai di sini sudah selesai. Kemudian untuk soal nomor 2 yaitu 2x ditambah 3y lebih besar dari 18. Ini kita tentukan terlebih dahulu bentuk persamaannya. Tanda lebih besarnya kita ubah ke bentuk sama dengan terlebih dahulu ya. Kemudian kita membuat tabel koordinat titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Nah, seperti ini tabelnya. Di sini yang pertama x, kemudian yang kedua y, kemudian yang terakhir adalah titik potong koordinat. Di sini sudah Ibu tentukan nilai x-nya sama dengan 0, nanti kita mencari nilai y dan baru setelah itu bisa menuliskan titik potongnya. Begitu juga dengan y, sudah Ibu tentukan nilainya pertama yaitu 0, kemudian nanti yang atas kita akan mencari nilai x-nya, kemudian baru titiknya. Langsung saja, misal jika x sama dengan 0, maka ini kita substitusikan ke bentuk persamaan 2x ditambah 3y sama dengan 18. 2, x-nya kita ganti dengan 0, ditambah 3y sama dengan 18. Ini 0 ditambah 3y sama dengan 18, atau nilai y sama dengan 18/3. Y sama dengan 6. Nah, setelah kita memperoleh nilai y sama dengan 6, kita bisa menuliskan di sini. Dan yang di bawah ini artinya 0,6. Yang atas dulu baru bawahnya ya. Selanjutnya, jika y-nya sama dengan 0, maka kita substitusikan ke persamaannya, yaitu 2x ditambah 3y sama dengan 18. 2x tetap, tambah 3y-nya kita ganti dengan 0 sama dengan 18. Di sini 2x sama dengan, ini ditambah 3 kali 0, 0 sama dengan 18, atau 2x sama dengan 18. X sama dengan 18/2, yaitu nilai x sama dengan 9. Nah, nilai x yang ini kita tulis di atas sendiri, yaitu sini. Kemudian di bawahnya sini kita tulis yang paling atas dulu pertama, kemudian koma, bawahnya 0 ya. Nah, setelah kita menentukan koordinat titik potongnya, langsung kita membuat grafiknya pada diagram Kartesius. Pada diagram Kartesiusnya di sini Ibu buatkan lompat 3 ya, dari 0 ke 3, kemudian 6 ke 9. Begitu juga di sini 0 ke 3, 6, 9. Di sini yang Ibu gunakan positif semua karena yang kita peroleh yaitu 0,6 dan 9,0 ya. Semuanya positif. 0,6 jika kita tuliskan di sini berarti 0 di sini, kemudian 6 y-nya berarti sebelah sini. Ditanda dulu. Kemudian yang kedua itu 9,0. X-nya 9, berarti di sini x 9, y-nya 0 ya. Kemudian titik ini yang pertama tadi di 0,6 dan 9,0 kita hubungkan dengan garis. Tapi sebelum kita hubungkan dengan garis, kita perhatikan dulu soalnya di sini lebih besar, tidak ada garis bawahnya ya, tidak ada sama dengannya. Berarti nanti bentuk
garisnya harus berbentuk putus-putus. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini ya, garis putus-putus. Berbeda tadi dengan nomor 1 ya, di sini garis lurus penuh karena bentuk pertidaksamaannya ada tanda sama dengannya, sementara yang ini tidak ada ya. Di sini pertidaksamaannya yaitu 2x ditambah 3y lebih besar dari 18. Nah, misal di sini kita nanti akan mengambil titik di bawah garis atau di atas garis ya. Yang paling gampang kita cari titik di bawahnya aja. Di sini yang kita pakai misal tadi 0,0, sekarang kita ganti dengan 3,0 atau 0,3 juga boleh ya. Misal diambil titik 3,0 itu letaknya di sini ya. 3,0 karena tidak naik tetap di sini berarti 3,0, kemudian disubstitusikan ke pertidaksamaan 2x ditambah 3y lebih besar dari 18. Di sini 2. Yang depan itu x ya, berarti x-nya diganti dengan 3 ditambah 3, y-nya kita ganti yang belakang yaitu 0. 2 kali 3 di sini 6 ditambah 3 kali 0 0. 6 tambah 0 6. Nah, ini 6 itu tidak memenuhi lebih besar dari 18 ya. Berarti di sini tidak memenuhi. Seharusnya yang benar itu 6 lebih kecil dari 18 ya. Berarti kalau yang sebelah sini tidak memenuhi, yang memenuhi berarti dilawannya atau melewati garis titik-titik ini, yaitu di sebelah atas, bukan di sebelah bawah. Berarti daerah penyelesaiannya yang perlu kita arsir yaitu di atas garis titik-titik. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Oke, untuk pertemuan kali ini materinya kita cukupkan sampai di sini saja ya. Nah, silahkan kalian salin di buku catatan kalian. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya akan Ibu tambahkan lagi nanti bentuk pertidaksamaan dua variabel bentuknya kuadrat ya. Setelah itu kita baru latihan. Silahkan kalian catat di buku catatan kalian. Untuk pengumpulan tugas selanjutnya boleh kalian tunjukkan catatan kalian atau tugas-tugas sebelumnya yang belum kalian kerjakan, silahkan dilengkapi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.